Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang landasan psikologis pendidikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Silvi Ilmiatul Ilmi dengan NIM 2404943 dari kelas 1B. Perkenalkan, nama saya Rindi Snaini Nurul Hikmah dengan NIM 2404352 dari kelas 1B. Perkenalkan, nama saya Dwita Maharani dengan NIM 2400731 dari kelas 1B. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bilal Maulidan dengan NIM 2404549 dari kelas 1B. Landasan psikologi pendidikan. Landasan psikologi pendidikan adalah psikologi yang diterapkan dalam dunia pendidikan, yakni dunia belajar. Psikologi pendidikan juga adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari tentang perilaku dan perkembangan manusia dalam konteks pendidikan. Pengertian psikologi. Secara etimologi, psikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata psyche yang berarti jiwa atau roh, dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Jika dilihat dari arti kata tersebut, seolah-olah psikologi merupakan ilmu jiwa atau ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang jiwa atau roh. Pengertian pendidikan. Dari segi etimologi, pendidikan berasal dari bahasa Yunani yaitu pedagogi. Ini adalah kata majemuk yang terdiri dari kata paes yang berarti anak dan kata ago yang berarti aku membimbing. Jadi, pedagogik berarti aku membimbing anak. Perkembangan individu. Perkembangan individu adalah proses perubahan yang terjadi secara berkelanjutan pada individu sejak lahir hingga dewasa, baik secara fisik maupun psikis. Kemudian, Robert J. Vickers mengklasifikasikan perkembangan manusia ke dalam 6 tahap. Tahapan-tahapan ini menggambarkan fase-fase penting dalam kehidupan kita. Yang pertama ada masa bayi dan awal kanak-kanak, yang berlangsung dari sejak lahir hingga usia 5 tahun. Pada fase ini, anak mulai mengenali orang tua, belajar berjalan, dan mulai berbicara. Kemudian yang kedua ada masa pertengahan kanak-kanak yang berlangsung dari usia 6 hingga 12 tahun. Pada fase ini anak mulai memasuki dunia sekolah, belajar berinteraksi dengan teman, dan mulai memahami aturan-aturan sosial. Yang ketiga adalah masa remaja yang dimulai dari usia 13 hingga 18 tahun. Pada fase ini anak mulai mengalami perubahan fisik yang cukup signifikan. Kemudian yang keempat adalah masa awal dewasa yang berlangsung dari usia 19 hingga 30 tahun. Yang kelima adalah masa paruh baya yang dimulai dari usia 30 hingga 60 tahun. Kemudian yang keenam adalah masa usia lanjut, yang dimana masa ini adalah masa setelah usia 60 tahun. Teori belajar. Teori belajar yaitu seperangkat konsep dan prinsip yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap melalui proses belajar. Teori belajar juga mencakup cara-cara untuk meningkatkan efektivitas belajar. Terdapat beberapa teori belajar. Yang pertama, teori belajar behavioristik. Teori ini menekankan pentingnya pengaruh lingkungan dan penguatan dalam proses belajar. Yang kedua, terdapat teori belajar kognitif. Pentingnya proses berpikir dan pemahaman dalam belajar, serta bagaimana individu mengorganisasi dan mengaitkan informasi dalam pikiran mereka. Yang ketiga, terdapat teori belajar konstruktivistik, di mana teori ini menekankan bahwa belajar adalah proses yang aktif, sosial, dan berbasis pengalaman, di mana siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi dan eksplorasi. Yang keempat, ada teori belajar humanistik. Teori ini menekankan pentingnya aspek emosional, sosial, dan individual dalam pendidikan, serta menciptakan pengalaman pelajar yang bermakna dan mendukung pengembangan diri siswa. Makna belajar dalam pendidikan. Makna belajar dalam pendidikan mencakup lebih dari sekedar penguasaan informasi. Belajar adalah proses yang kompleks dan holistik yang melibatkan pengembangan pengetahuan, keterampilan, karakter, dan hubungan sosial. Pendidikan yang baik akan memperhatikan semua aspek ini untuk menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dan berkelanjutan. Pengertian kepribadian.
Personality atau kepribadian berasal dari kata persona yang berarti topeng, yakni alat untuk menyembunyikan identitas diri. Bagi bangsa Romawi, persona berarti bagaimana seseorang tampak pada orang lain, jadi bukan diri yang sebenarnya. Teori kepribadian. Yang pertama ada teori psikoanalitik. Teori ini berfokus pada 3 struktur kepribadian, yaitu ID, ego, dan superego. Dalam konteks pendidikan, teori ini menyoroti bagaimana konflik antara kebutuhan dan kontrol mempengaruhi perilaku siswa. Yang kedua ada teori humanistik. Menurut Maslow, siswa belajar paling baik ketika kebutuhan dasarnya seperti aman, cinta, dan penghargaan itu terpenuhi. Yang ketiga ada teori behaviorisme. Teori ini berfokus pada bagaimana lingkungan membentuk perilaku melalui pembiasaan. Dalam pendidikan, teori behaviorisme sering diterapkan melalui reward dan punishment. Dampak kepribadian terhadap pendidikan. Yang pertama ada peningkatan motivasi dan partisipasi siswa. Yang kedua ada pemberian dan pendekatan individual. Yang ketiga pengelolaan kelas yang efektif. Yang keempat ada pengembangan keterampilan sosial dan emosional. Sekian yang dapat kami sampaikan, sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.